Jordi, au. Janji gak rebutan pemain, padatnya agenda Sintayong dan Indra Syafri bersama Timnas Indonesia. Agenda padat akan dijalani oleh Timnas Indonesia Senior dan kelompok umur di tahun 2023 ini. Setidaknya terdapat 6 agenda major yang harus dijalani oleh skuad Garuda Senior maupun Junior. Maka tak mengherankan jika beberapa waktu lalu, Induk Sepak Bola Indonesia PSSI akhirnya membuat kebijakan untuk memecah kolaborasi antara Coach Sintayong dan Indra Syafri, yakni untuk menangani dua tim yang berbeda. Coach Sintayong yang menjadi pelatih utama Timnas Indonesia diserai tugas untuk mengawal skuad Garuda di level senior, di mana Coach Sin akan memimpin Asnawi Mangkualam Bahar dan kolega untuk mengarungi 3 kegiatan. Yang pertama adalah FIFA Matchday bulan Juni yang telah usai, dan bulan September mendatang yang akan terjadwal di tanggal 4 hingga 12. Tak hanya itu, pada bulan Oktober hingga November 2023 nanti, pelatih asal Korea Selatan tersebut akan kembali membawa anak asuhnya untuk bertarung. Kali ini di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu lagi agenda terbesar Coach Sintayong adalah perhelatan Piala Asia 2023, yang mana akan diselenggarakan pada tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Sejauh ini, event Piala Asia masih menjadi event besar terakhir yang akan ditangani oleh Coach Sintayong. Mengingat sampai saat ini belum ada pengumuman resmi perpanjangan kontrak dari PSSI untuk pelatih asal Korea Selatan ini. Sementara untuk Coach Indra Syafri yang sukses membawa pulang medali emas di ajang SEA Games Kamboja lalu, diamanati untuk membimbing anak-anak Garuda Muda di level 23 tahun. Perjalanan Coach Indra dalam mengawal skuad muda Timnas Indonesia akan dimulai pada bulan Agustus tahun ini. Perhelatan Piala AFF U23 yang akan diadakan di Thailand menjadi tugas pertama pelatih yang sukses mempersembahkan gelar Piala AFF U19 pada tahun 2013 silam. Tak lama setelah itu, Coach Indra akan kembali mendampingi anak asuhnya di babak kualifikasi Piala Asia U23. Dan terakhir, pada bulan September hingga Oktober 2023 mendatang, kerasnya persaingan di ajang Asian Games juga sudah menanti dirinya bersama skuad Garuda. Sebuah jadwal yang sangat padat bagi Coach Indra dan Timnas U23 ya. Kita berharap semoga saja kedua pelatih yang dimiliki oleh Timnas Indonesia ini mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Misi Sintayong mencari si nomor 1 di Timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Hernando Ari tampil saat laga Timnas Indonesia versus Argentina pada Senin 19 Juni kemarin. Meski kebobolan 2 gol, kiper Persebaya Surabaya itu bermain cukup apik dengan beberapa penyelamatan. Laga lawan Argentina merupakan momen comeback Hernando Ari untuk Timnas Indonesia Senior sejak terakhir kali bermain melawan Timor Leste selama 16 menit pada 30 Januari tahun lalu. Jika melihat perjalanannya 2 tahun ke belakang, kemungkinan Hernando Ari sejak awal memang telah dipilih Sintayong sebagai kiper nomor 1 Timnas Indonesia. Hal ini tercermin dalam keputusan Sintayong di Piala AFF 2020 lalu yang digelar pada Desember 2021. Di mana di partai awal lawan Kamboja, Sin menurunkan Syahrul Trisna sebagai kiper. Lalu di partai kedua lawan Laos, Hernando Ari bermain selama 90 menit. Kemudian pada partai ketiga lawan Vietnam, sejatinya Hernando Ari disiapkan sebagai kiper utama namun ia cedera saat pemanasan jelang laga. Sejak saat itu Nadeo Argawinata jadi andalan Sintayong hingga turnamen berakhir. Sementara itu upaya untuk mengembalikan Nando jadi kiper nomor 1 Timnas Indonesia tampak dilakukan Sintayong saat Garuda berlaga 2 kali lawan Timor Leste pada FIFA Matchday Januari tahun lalu. Nando bermain selama 16 menit pada laga kedua menggantikan Nadeo Argawinata. Namun setelah momen itu, musibah harus menimpa Nando karena menderita cedera bahu yang membuatnya harus absen lama. Namun pada akhirnya Hernando Ari sembuh dari cederanya dan masuk skuad Timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2023 kemarin. Tampil solid, Hernando Ari pun sukses mengantarkan pasukan Indra Syafri meraih emas di ajang 2 tahunan ini. Kemudian momen comeback Hernando Ari ke Timnas Senior ia dapatkan saat FIFA Matchday Juni kemarin. Sintayong mempercayainya bermain sebagai starter saat lawan Argentina.
Tentu laga ini bisa jadi langkah awal pelatih asal Korea Selatan ini mengulang kembali rencana menjadikan Hernando Ari sebagai kiper nomor 1 di Timnas Indonesia. Dipuji rival bebuyutan, Timnas Indonesia segera kuasai Asia. Duel bersejarah Timnas Argentina dan Indonesia masih menjadi perguncingan media internasional. Padahal di laga tersebut, Timnas Indonesia kalah 0-2 dari La Albiceleste. Selain itu, pada pertandingan tersebut, skuad Garuda tampil di bawah tekanan. Bayangkan saja, berdasarkan statistik versi ESPN, Timnas Indonesia hanya mencatat 26% penguasaan bola malam itu, di mana Argentina mencatatkan 74% penguasaan bola. Meski memang skuad asuhan Sintayong beberapa kali mengancam gawang Argentina. Di luar itu, Timnas Indonesia juga tampil Spartan saat melawan tim peringkat pertama dunia ini. Bahkan beberapa media asal Malaysia mengaku sangat memuji penampilan para pemain Timnas Indonesia di atas lapangan. Seperti berita harian yang singgung perjuangan Timnas Indonesia yang sanggup membuat tim Tenggo cemas sepanjang pertandingan. Indonesia sukses membuat Argentina cemas saat pertandingan memasuki penghubung babak pertama. Emiliano Martinez dengan gemilang menggagalkan peluang menyamakan kedudukan dari Ivar Jenner, sebelum sang kiper juga menggagalkan sundulan Elkan Bagot, tulis media berita harian. Sementara itu, atas hasil yang didapat, CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi merasa yakin bahwa Timnas Indonesia akan segera menguasai Asia. Lelaki yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Provinsi atau Asprof PSSI Jawa Tengah ini menegaskan, skuad Merah Putih telah memperlihatkan perkembangan yang signifikan sejak diasuh oleh Sintayong. Dia juga memberikan beberapa indikator yang terlihat dari pertandingan tersebut. Mainnya ngeyel, tanpa lelah dan gak emosi. Timnas Indonesia semakin baik. Saya optimis Indonesia segera menguasai sepak bola Asia. Terang Yoyo Sukawi.